Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solih Soliha, ketemu lagi dengan Bunda Lubis. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Baik. Iya, kita masih pada bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar pada bagian B ya. Iya, bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Baik, anak-anakku sayang, pada hari ini yang kita bahas itu adalah bentuk akar dan bukan bentuk akar. Untuk mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui yaitu apa yang dimaksud dengan bentuk akar ya. Ini apa yang dimaksud dengan bentuk akar. Oke. Ananda bisa baca sendiri ya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Berikutnya, apalagi yang harus kita ketahui, yaitu apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Dan B-nya tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Baik, next. Apalagi yang harus kita ketahui yaitu tentang bilangan irasional. Apa itu irasional? Bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kenapa kita harus tahu ini dulu? Agar kita mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bentuk akar dan bentuk akar, dan selanjutnya yang akan kita harus pahami adalah apa itu bilangan bulat. Bunda pakai contoh aja ya. Baik, ini adalah bilangan bulat ya. 2 adalah bilangan bulat. Apakah 2 ini bisa kita sajikan dalam bentuk A per B? Ternyata bisa ya. Menjadi 2 per 1. Lalu berapa lagi? Iya, 2 juga bisa kita sajikan menjadi 4 ya, menjadi 4 per 2 ya. Ini 4 per 2. Oke. Berikutnya berapa lagi? Iya, 6 dibagi 2 atau 6 per 2 ini juga hasilnya adalah 2. Nah, kita ambil contoh yang lain ya. Iya, 7. Iya, 7 per 1. Kira-kira berapa per berapa ya? Hasilnya 7. Iya, pinter. 14 per 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini kedua contoh ini adalah bilangan bulat ya, atau bilangan rasional. Bilangan bulat adalah bilangan rasional. Oke, berikut coba perhatikan ini. Kita akan mempelajari yang berikutnya yaitu tentang ini ya, bilangan desimal berhingga. Kalau yang tadi, yang barusan kita, iya tadi bilangan bulat. Sekarang bilangan desimal berhingga. Sekarang coba perhatikan, ada 0,2 ya.
apakah 0,2 ini bilangan rasional? Apakah dia bisa disajikan dalam bentuk A per B? Kita lihat ya. Oke, ternyata 0,2 itu adalah 2 per 10. Baik, iya. Bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Kita ambil contoh lain ya. Contoh lain adalah 2 per 5. Iya. Ananda, kenapa tadi dia per 10? Ingat ya, karena di belakang komanya tadi ada ada 1 angka. Oke, sekarang di belakang komanya ada berapa angka? 2 ya. Nah, kita lihat kalau 2 berarti ini menjadi 25 per 100 ya. Karena dia ini tadi 2 angka di belakang koma maka per 100. Bentar ya, kalau yang ini tadi per 10. Ayo kita sederhanakan. Ya, ternyata 2 per 100 itu adalah 1 per 4. Nah, yang berikutnya. Iya. Baik. Iya, ada satu lagi nih ketinggalan nih. Ya, 0,125. Oke, berarti di bawahnya per berapa sayang? Oke, per 10 ya. Iya, maka ketiga bilangan desimal ini ya atau disebut bilangan desimal berhingga adalah bilangan rasional. Kenapa dikatakan berhingga? Karena di belakangnya ini terbatas ya angkanya ya. Ada batasnya 2, 1 angka. Yang ini 25, 2 angka di belakang koma. Yang ini 3 angka di belakang koma. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke desimal berulang tak berhingga ya. Desimal berulang tak berhingga. Baik. Nah, sekarang ini contohnya 0,3333. Oh iya, ini bisa nggak dibuat menjadi A per B? Kita cek ya. Oke. Nah, ini bilangan desimal berulang tak berhingga. Bagaimana caranya kita membuktikannya? Pertama, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan 0,333 dan seterusnya itu adalah A. Oke, ini ya A. Baik. Selanjutnya, ruas kiri, ya, yang dikatakan ruas kiri itu adalah dari mulai tanda sama dengan ke sebelah kiri ya, ini ya, ke sebelah kiri. Lalu yang dikatakan ruas kanan itu adalah mulai dari 0 ke sebelah kanan. Katanya ruas kiri dan ruas kanan itu kali dengan 10. Kenapa dikali dengan 10? Karena di belakang koma ada satu angka yang sama. Hanya satu angka yang sama yaitu 3. Kalau A kita kali dengan 10, maka hasilnya adalah ya 10A ya. Nah, kalau yang ruas kanan dikali dengan 10 hasilnya adalah 3,3333 ya. Baik. Di bawahnya kita tuliskan kembali ya. Yang ini tadi, yang pemisalan tadi. Setelah itu kita kurangkan ya, kurangkan 10A sama dengan 3,333 dikurang dengan A sama dengan 0,33. Oke. Baik, kalau kita kurangkan berarti 10 ya, ini 10A dikurang dengan A. Makanya hasilnya 9A. Loh, dari mana? Ingat ya nak, A ini dia mempunyai koefisien 1 ya. Sehingga 10 dikurang 9 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9 ya.
Karena dia sejenis, maka A-nya tetap. Lalu kalau ini gimana? Nah, ini kan bisa ya. Ini dengan ini kita coret. Sehingga yang tinggal adalah iya, ya. Yang tinggal adalah 3 yang di sebelah kirinya. Lalu berapa A-nya? Iya, berarti A-nya 3/9. Kita sederhanakan ya, menjadi 1/3. Oke, next. Oh iya, ternyata juga ada nih, ya, bilangan desimal tak berhingga yang berulang ya, yang di belakangnya itu ada 2 angka yang sama, yaitu 6 dan 7. Oke, kita cek ya. Ya, ini juga bilangan desimal berulang tak berhingga. Ya, ruas kirinya dengan ruas kanannya dikali dengan 100. Kenapa dikali dengan 100? Karena ada 2 angka yang sama di belakang koma. Kalau dia dikali 100, maka oke. Bentar ya. Iya, maksudnya ini ya. Kita misalkan A-nya itu 0,6767 ini A. Sehingga ruas kirinya dikali dengan A menjadi 100A ya. Lalu yang ruas kanannya menjadi 67,6767. Lalu kita tuliskan kembali persamaan yang tadi ya, yang pemisalan tadi. Sehingga 100A dikurang 1A ya, sama dengan 99A. Lalu kalau ini gimana? Ini mah sama kayak tadi ya. Ini kita coret aja. Ini kita coret aja. Sehingga tinggallah 67 ya. 67 nih, tinggal 67. Lalu A-nya berapa? A-nya sama dengan 67 dibagi 9 atau 67/9. Oke. Iya. Baik ya. Nah, sekarang ada desimal berulang tak berhingga ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini adalah desimal berulang tak berhingga ya. Tapi dia itu tidak tahu kita sampai kapan selesainya itu angka di belakangnya ini ya. Kita nggak tahu ini. Nah, apakah ini bisa disajikan dalam bentuk A/B? Iya, bilangan-bilangan desimal atau seperti ini bentuk akar yang di belakangnya itu tidak tahu akhirnya disebut bilangan irasional. Contohnya mana lagi? Iya, ini tadi akar 2, akar 3, ya. Nah, itu adalah bilangan irasional. Baik. Iya. Coba perhatikan ya. Nah, bentuk akar, ini berarti bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah irasional, ya. Nah, coba 2 ini kan bilangan rasional, ya. Tetapi hasilnya adalah bilangan irasional. Begitu juga akar 3. Baik. Nah, bagaimana dengan akar 4? Kita tahu 4 itu kita udah belajar perpangkatan ya, adalah 2/2. Nah, kalau dia diberi pangkat ya, ada akarnya, maka iya. Nah, sekarang Bunda mau memberitahu,
kalau ada sebuah akar, bentuk akar ya atau akar bilangan A, itu artinya sama dengan ya akar A di dalam akar 2 ya, akar A di dalam akar 2. Ini bacanya begitu ya. Sehingga kalau ini, nah berarti di sini ya, di sini ada angka 2 ya di dalam akar 2. Karena di sini di dalam akar 2 dan di sini ada pangkat 2, cara menyelesaikannya itu kita boleh dengan cepat ya, dengan smart ini dicoret aja ya, kita coret ya. Sehingga hasilnya adalah 2 ya. Nah, apakah akar 4 itu bentuk akar? Enggak ya, karena 2 ini adalah bilangan rasional. Baik, anak-anakku sayang, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar menentukan mana yang bentuk akar, Bunda singkat dengan BA, dan mana yang bukan bentuk akar. Baik, oke. Ini ada akar 5, ada akar 12, akar 20, ada akar 26. Baik, ini yang pertama bukan ya. Yang ini akar 5 ini ya dia itu bukan bentuk akar. Kenapa? Baik, karena iya, akar 5 itu adalah bilangan rasional. Hasilnya adalah 2,2360 dan seterusnya. Oke. Baik, ini juga ya akar 12 ya, bukan bentuk akar. Oke, karena apa tadi? Iya, karena akar 12 itu bilangan rasional. Oke, coba nih Ananda tebak nih. Ini bagaimana? Ini bentuk akar nggak nih? Iya, pinter ya. Bukan bentuk akar, karena dia bilangan irasional. Iya, yang ini bagaimana? Ini Bunda nanya nih. Ini bagaimana nih? Ada yang jawab tuh. Bukan bentuk akar, Bunda. Iya, bukan bentuk akar. Ya, karena hasilnya adalah bilangan rasional. Baik. Iya. Sampai ketemu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.